Kata-kata itu menyingkap sebuah kebenaran yang sering kita lupakan. Setiap orang hanya bertanggung jawab pada karmanya sendiri. Tidak ada gunanya berharap seseorang yang menyakiti kita segera jatuh dalam balasan. Karena pada akhirnya, kita hanya akan hidup dengan hasil dari pilihan dan tindakan kita sendiri. Karma bukan sekedar balas dendam yang datang dari luar. Ia adalah mekanisme yang halus, yang bekerja dalam diam. Terkadang ia hadir dalam bentuk rasa bersalah yang menghantui. Terkadang ia menjelma menjadi jalan yang tertutup tanpa alasan yang jelas. Namun semua itu berakar pada tindakan yang pernah kita lakukan. Banyak orang terjebak menunggu karma orang lain. Mereka menanti keadilan semesta menurunkan hukuman. Tetapi rahasia gelapnya, semakin kita fokus pada jatuhnya orang lain, semakin kita lupa menata jalan hidup kita sendiri. Dan di situ, karma justru sedang bekerja pada kita. Karma tidak peduli pada harapan, doa, atau kemarahan. Ia bergerak dengan hukum yang pasti. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Tidak peduli sekecil apapun benihnya, ia akan tumbuh dalam waktu yang tepat. Dan seringkali, yang paling berat bukanlah balasan dari luar, melainkan pertanggungjawaban dari dalam diri. Maka jika kita ingin memahami karma, berhentilah menunggu runtuhnya orang lain. Lihatlah ke dalam, perhatikan jejak langkah yang kita tinggalkan. Karena di sanalah letak sebenarnya dari balasan hidup. Bukan di luar, tapi dalam diri kita sendiri. Kita sering merasa marah ketika melihat orang lain berbuat salah tetapi tetap terlihat baik-baik saja. Dari situ lahirlah pertanyaan yang menusuk. Mengapa orang jahat tidak segera mendapat balasan? Mengapa keadilan semesta seolah tertidur? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat kita gelisah, bahkan merasa hidup ini tidak adil. Kemarahan itu kemudian berubah menjadi obsesi. Kita terus menunggu saat orang itu jatuh. Kita mengintip kehidupannya, berharap menemukan celah penderitaan. Namun semakin kita menunggu, semakin kita tersiksa oleh bayangan yang kita ciptakan sendiri. Semesta tidak bergerak sesuai keinginan kita. Di sisi lain, penantian itu menggerogoti diri kita pelan-pelan. Hati dipenuhi kebencian, pikiran dipenuhi prasangka, dan tubuh ikut terbakar oleh amarah yang tidak pernah padam. Kita lupa bahwa dalam penantian itu, kita sendiri sedang menanam karma baru, karma yang lahir dari kebencian. Ironisnya, saat orang lain tampak berjalan mulus, kitalah yang justru terperangkap dalam lingkaran penderitaan. Kita merasa semakin kecil, semakin kalah, dan semakin terjebak. Seolah hidup kita ditentukan oleh jatuh atau tidaknya orang lain. Padahal itu adalah ilusi yang kita ciptakan sendiri. Inilah konflik yang paling menyakitkan, menunggu kejatuhan orang lain. Sementara kejatuhan kita sendiri sudah dimulai. Kita menaruh harapan pada sesuatu yang berada di luar kendali kita, lalu lupa menjaga langkah yang sepenuhnya ada dalam kendali kita. Itulah saat karma berbalik, tidak pada mereka, tetapi pada diri kita sendiri. Untuk benar-benar memahami karma, kita harus menggeser cara pandang. Karma bukan pengadilan semesta yang memberi hukuman di depan mata kita. Karma adalah cermin yang memperlihatkan hasil dari energi yang kita keluarkan. Semakin jernih tindakan kita, semakin jernih pula pantulan yang kembali. Ada orang yang terlihat tenang meski pernah menyakiti banyak hati. Tetapi jika diperhatikan, hidupnya tidak pernah benar-benar damai. Ia gelisah, mudah curiga, dan selalu merasa dikejar bayangan. Inilah bentuk karma yang jarang kita lihat. Penderitaan batin yang tidak bisa disembuhkan oleh harta, kekuasaan, atau wajah bahagia di depan publik. Sebaliknya, ada pula orang yang hidupnya sederhana, bahkan sering direndahkan. Tetapi ia tidur nyenyak, hatinya ringan, dan langkahnya mantap. Ia tidak menunggu orang lain jatuh, karena fokusnya ada pada bagaimana ia berjalan. Dan tanpa sadar, ia sedang menanam benih karma yang menumbuhkan kedamaian. Dari sini kita bisa melihat bahwa karma bekerja dengan cara yang lebih dalam dari sekedar balas dendam. Ia tidak selalu terlihat dalam peristiwa dramatis. Seringkali, karma bekerja diam-diam di dalam hati, membentuk cara kita memandang hidup, dan menentukan bagaimana kita merasakan dunia. Pertanyaannya kemudian, apakah kita ingin hidup dalam penjara batin karena menunggu karma orang lain? Atau kita memilih membangun kebebasan batin dengan menata karma kita sendiri? Jawabannya menentukan kemana hidup kita akan bergerak. Jalan keluar dari jerat karma bukan dengan menghapus masa lalu, melainkan dengan mengubah diri sekarang.
Setiap pilihan kecil yang kita buat hari ini adalah benih yang akan menentukan keadaan kita besok. Dan di titik inilah kita menemukan kebebasan, kita bisa mulai menanam yang berbeda. Mengampuni, meski terasa berat, adalah salah satu cara paling kuat untuk memutus lingkaran karma. Bukan karena orang yang menyakiti kita layak diampuni, melainkan karena kita layak terbebas dari beban kebencian. Dengan melepaskan, kita berhenti memberi makan api yang membakar diri sendiri. Begitu juga dengan kejujuran terhadap diri sendiri. Berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menunjuk keluar, dan mulai bertanya, apa yang sudah aku tabur selama ini? Pertanyaan itu mungkin menakutkan, tapi di dalamnya terkandung kekuatan untuk merubah arah hidup. Karma lama memang tidak bisa dihapus begitu saja, tapi ia bisa dilunakkan oleh tindakan baru yang lebih jernih. Setiap langkah penuh kesadaran, setiap kebaikan kecil, setiap keberanian untuk jujur, semua itu adalah obat yang perlahan menyembuhkan luka yang ditinggalkan karma sebelumnya. Dan saat kita konsisten menanam yang baik, kita tidak lagi sibuk menunggu kejatuhan orang lain. Kita lebih sibuk membangun jalan kita sendiri. Disitulah kita menemukan rasa damai yang sejati, tenang. Karena tahu bahwa yang akan kembali pada kita hanyalah apa yang sudah kita berikan. Pada akhirnya, karma mengajarkan bahwa hidup ini tidak pernah netral. Setiap kata, setiap tindakan, bahkan setiap niat meninggalkan jejak yang akan kembali pada kita. Tidak ada yang benar-benar hilang, hanya menunggu waktu untuk menunjukkan dirinya. Jika kita masih sibuk menunggu orang lain jatuh, kita sedang membuang waktu berharga. Waktu yang seharusnya bisa dipakai untuk memperbaiki diri, untuk menanam benih yang lebih baik. Kesempatan itu bisa lewat begitu saja, dan ketika tersadar, kita sudah terjebak terlalu dalam. Karma mengingatkan kita bahwa fokus hidup bukanlah menanti balasan bagi orang lain, melainkan menjaga langkah kita sendiri tetap jernih. Karena apapun yang orang lain lakukan, kita tidak pernah hidup dengan akibat dari mereka. Kita hanya hidup dengan akibat dari kita. Itulah sebabnya, semakin cepat kita berdamai dengan masa lalu dan memutus lingkaran kebencian, semakin ringan perjalanan kita. Beban yang tadinya menghimpit perlahan lepas, dan ruang di dalam hati mulai terbuka untuk hal-hal yang benar-benar penting. Maka ingatlah, tidak ada yang lebih melegakan daripada berjalan di jalan kita sendiri tanpa menoleh kejatuhan orang lain. Karena disitulah rahasia gelap karma terbuka. Balasan terbesar bukanlah hukuman pada mereka, melainkan kebebasan yang kita temukan di dalam diri kita sendiri. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like ya. Komen juga mau konten selanjutnya tentang apa, biar kita bisa belajar bareng. Dukung aku dengan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa. Bye.